kalau orang itu mencintai kamu, dia nggak akan treat you badly. Wah. Dia pasti akan mencintai kamu, menghargai kamu, dan bikin kamu bahagia juga. Halo Sobat Sehat, selamat datang di episode pertama podcast Hidup Sehat. Di sini kita akan membahas fakta, insight, atau apapun itu yang akan membahas seputar kesehatan fisik maupun mental kamu. Dan podcast ini dipersembahkan oleh hellosehat.com, hidup sehat, hidup bahagia. Ada nggak kemungkinan, misalnya ada sebuah hubungan, entah itu dari prianya atau wanitanya, awalnya tidak ada kecenderungan untuk toxic relationship, tidak ada aspek-aspek yang tadi kita bahas. Tapi di tengah jalan kok muncul nih hal-hal yang seperti tadi. Itu biasanya apa yang mengakibatkan itu, Mbak? Apakah dari faktor eksternal atau dari referensi teman-temannya atau justru hubungan yang tidak baik dari antara mereka? Munculnya kapan toksik ini maksudnya? Betul. Gitu ya. Sebetulnya munculnya toksik ini kan kita nggak bisa mereka-reka ya. Yeah. Tadi kalau saya sempat bahas sedikit tadi di depan bahwa biasanya toksik ini terjadi pertama adalah kalau ada konflik satu sama lain. Ada konflik. Nah, ketika ada konflik, apa yang terjadi? Apakah keduanya berusaha untuk mendekatkan diri, menyelesaikan konflik tersebut, dan fokus pada solusinya, bukan fokus pada ungkapan-ungkapan yang diberikan, terus juga bukan fokus pada hal-hal yang menyakitkan dirinya, tapi pada solusi dari relationship itu. Nah, kalau pasangan yang dua-duanya sehat, itu pasti mereka fokus pada itu. Tapi kalau yang salah satunya toksik, pasti dia akan mudah tersinggung, itu tadi kan. Dia punya karakter bad temper. Nah, dengan karakter-karakter yang sudah dimiliki dari dulunya, nah itulah yang kemudian membuahkan sebuah hubungan yang makin toksik gitu. Gitu. Karena dia sebetulnya tidak cukup dewasa, atau tanda kutip kepribadiannya mungkin bisa dikatakan kepribadian yang membuat orang juga takut dekat sama dia, gitu kan? Karena dia bayangin kamu ketemu orang yang selalu cepat tersinggung, terus tidak berusaha menyelesaikan masalah, lalu selalu menyakiti kata-katanya yang diungkapkan, gitu ya. Dan jadi pembohong juga gitu kan, orang-orang yang toksik itu, ya kan gitu. Terus juga insecure, artinya ya itu tadi dia selalu membuat pasangannya untuk segera pulang kalau pergi, nggak boleh kemana-mana, gitu kan. Berarti secara tidak langsung orang yang toksik ini bisa dibilang sangat mengontrol banget ya, Mbak ya? Betul. Biasanya orang yang punya, karena dia kan kepribadian dasar dari narsistik. Karena dia kepribadian narsistik, orang-orang seperti ini kan biasanya susah dapat kritik gitu. Kan ada beberapa orang yang tadi kita bahas adalah orang-orang yang mengerti bahwa dia sedang berada di dalam kondisi toxic relationship. Tapi juga ada nih beberapa orang di luar sana yang tidak sadar bahwa hubungannya sedang dalam tahap toxic relationship itu. Justru orang-orang terdekat yang sadar, entah itu sahabatnya atau mungkin orang tuanya. Nah, apa yang menyebabkan si orang tersebut tuh tidak sadar bahwa hubungannya tuh lagi ada di dalam fase toxic relationship? Ini ada dua sih inti dari pertanyaan Cahyo ini ya, Sobat Sehat. Jadi kalau saya lihat pertama adalah bagaimana orang yang berada dalam toxic relationship itu untuk sadar bahwa dia dalam toxic. Betul. Tapi dia nggak tahu, gitu. Pertama kita harus cari tahu dulu kan, dia tahu apa enggak, atau dia pura-pura kelihatannya nggak tahu, gitu. Karena kalau dia ketahuan bahwa dia tahu dalam toxic relationship, mungkin dia bisa mendapatkan rasa sakit hati yang lebih lagi sampai ke sakit fisik. Gitu. Ya. Jadi dia berusaha berpura-pura untuk semua orang nggak paham bahwa dia sebenarnya dalam toksik. Dia pura-pura bahagia. Aku baik-baik aja kok gitu. Gue liat loh, ini loh kayaknya dia lagi pergi sama siapa tuh? Enggak lah, itu temen aja kok. Tapi kok kayaknya mesra misalnya gitu enggak kok, dia bilang kok sama gue di sini kan gitu. Jadi pura-pura padahal dia baru tahu misalnya. Nah, sebenarnya dia tahu kalau dia dalam toksik, tapi dia pura-pura nggak tahu karena nanti konsekuensi yang dia dapatkan itu mungkin lebih menyakitkan kalau dia menampilkan bahwa dia tahu dalam toxic relationship. Itu tadi misalnya dia selama ini tergantung hidupnya, dia nggak punya orang tua mungkin, dia nggak punya teman gitu. Biasanya orang-orang yang toksik ini dia ya udah hidupnya sama si toxic personality. Saking dominannya si toxic personality ini sampai dia jadi ya udah cuma berdua aja hidupnya. Jadi kayak teman-teman yang lama-lama itu udah hilang. Jadi seolah menutup kehidupannya sendiri ya. Karena gitu. Ditutup juga kan sama si toxic personality ini, sama si toxic person ini, sehingga membuat dia nggak berkembang, nggak jadi orang yang lebih baik lagi. Terus juga jadinya dia ya udah cuma berdua aja. Gitu. Terus yang satu lagi tadi kan Cahyo bilang ya, Sobat Sehat, kalau gimana supaya teman-temannya bisa ngingetin dia
Nah, itu memang kalau bisa ngingetin orang yang masuk dalam toksik dan kita sebagai teman berusaha mengingatkan, itu mulia banget sih kalau menurut saya. Karena sebetulnya ketika dia dalam kondisi toksik, itu kan namanya toksik kan racun ya. Jadi dia terbawa. Ketika dia terbawa, dia kan memaafkan. Karena dia tahu bahwa ini cuma sementara kok, nanti dia akan minta maaf sama gue. Dia udah terbiasa dengan pattern itu. Padahal pattern ini, kalau saya bilangnya ini patternnya psikotik nih. Patternnya ini gangguan sebetulnya, bukan pattern healthy relationship. Itu nggak boleh gitu. Kita pasti bisa maafin pasangan kita. Tapi kita lihat juga seberapa besar perilaku yang membuat dia mengulang-ulang perilaku toksiknya itu, sehingga membuat kita tidak nyaman. Dan apa betul dia masih layak mendapatkan maaf dari kita? Ingat loh, karena kita nih kan yang paling tahu kita nih bahagia apa enggak dalam sebuah relationship gitu kan. Ya, karena dalam riset tuh banyak banget juga Cahyo bilang kalau orang yang dalam healthy relationship itu sebenarnya kelihatan banget. Dia lebih berkembang, karirnya bagus misalnya, pekerjaannya, terus juga kelihatan dari auranya kelihatan lebih bahagia gitu ya. Lebih open juga orangnya gitu, bukan orang yang tertutup terus nggak bisa, terus temannya juga banyak, bergaul gitu kan. Jadi dan dia akan baik sama semua orang juga gitu. Jadi bisa dilihat aspeknya dari situ ya Mbak. Misalnya hubungan itu sehat apa tidak dilihat dari gimana cara dia berperilaku ke orang lain juga, di luar dari pasangannya ya. Betul. Oke, menarik. Dan apakah toxic relationship ini bisa diperbaiki Mbak? Jadi kayak misalnya nih ada sepasang kekasih misalnya. Terus dia merasa, oke, kita harus mempertahankan hubungan ini gitu. Tapi apakah kedepannya bisa dikikis atau ya minimal dikurangin deh hal-hal yang bisa membuat toxic relationship itu muncul di antara mereka, itu sebaiknya apa yang dilakukan sih Mbak? Yang dilakukan pertama kali adalah satu, kalau dia merasa bahwa hubungan ini masih bisa dipertahankan, dia masih bisa maafin pasangannya dia ke psikolog dulu deh. Ke psikolog. Ini yang terkena racunnya. Dia ke psikolog dulu, dia tanya, dia konseling dulu gitu ya. Bagaimana caranya untuk saya mungkin mengajak pasangan saya yang punya toxic personality ini untuk menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Kedua, kalau ternyata nggak bisa diajak pasangannya ini, sebenarnya dia udah tahu nih mau ngapain. Meninggalkan hubungan itu demi kebahagiaannya dia. Tapi sebelum dia meninggalkan hubungan itu, alangkah baiknya jika dia juga tahu bahwa ada orang-orang yang bisa melindungi dia ketika dia melaporkan perilaku-perilaku toksik dari pasangannya ini. Jadi ibaratnya harus punya backup plan ketika kita sudah melakukan action pertama, yaitu ke psikolog gitu ibaratnya. Oke. Iya, gitu. Oke, Sobat Sehat, dari tadi kita udah ngebahas yang pertama adalah definisi, lalu juga tahapan, lalu juga apa yang menyebabkan sebuah pasangan memiliki hubungan yang toksik tadi ya Mbak ya. Nah, Mbak Dia nih sebagai seorang psikolog gitu ya, ada nggak saran atau mungkin pesan lah untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sedang merasa kayaknya saya sedang berada di fase toxic relationship deh. Maksudnya selain dari tadi kan ke psikolog apa segala macam, tapi mungkin saran yang simple yang bisa dilakuin sesimpel apa gitu Mbak ke teman-teman Sobat Sehat. Oke, Sobat Sehat, sebetulnya gini, ketika kita mau mulai sebuah hubungan, kita tahu kan sebetulnya goal dari hubungan itu seperti apa. Tentunya goal itu adalah ingin membuat kalian dengan pasangan kalian juga bahagia kan. Karena ketika kalian punya konflik, ya punya kekesalan terhadap pasangan, sebaiknya dikomunikasikan dengan baik. Tapi ketika pasangan kalian tuh nggak bisa diajak berkomunikasi, diajak kompromi gitu ya, untuk jadi bahagia bersama-sama, mungkin udah saatnya juga untuk kalian lihat, jangan-jangan pasangan saya ini memang gak menghargai saya, tapi hanya berusaha membuat dirinya lebih dominan aja dalam relationship ini, dan mungkin saatnya kamu untuk keluar gitu. Ketika keluar, coba tolong cari orang-orang yang bisa menolong kamu, psikolog, terapis, konselor, atau mungkin bisa juga dari pihak-pihak kepolisian kalau misalnya dalam hubungan itu sudah ada abusive ya, abusive kontak gitu secara fisik dan secara mental, seperti itu. Oke, jadi Sobat Sehat, obrolan kali ini banyak banget nih pelajaran yang bisa diambil. Mungkin kalau misalnya saya boleh menyimpulkan adalah sebelum menjalani sebuah hubungan dengan seseorang yang lebih intens mungkin ya, adalah alangkah lebih baiknya jika kita berani untuk meng-create konflik pada saat pendekatan gitu ya kali ya Mbak. Karena pertama seperti yang Mbak Dian bilang, kita bisa mengenal calon pasangan kita dan kita juga bisa tahu langkah apa sih yang sebaiknya kita lakukan untuk pasangan kita. Kalau misalnya pun tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan bayangannya,
mungkin bisa dipertimbangkan dulu daripada terlalu terjerumus ke dalam sebuah hubungan yang toxic relationship tadi. Lalu yang kedua tadi Mbak Dian juga sempat bilang jangan pernah takut untuk melampiaskan secara komunikasi dengan baik ke pasangan. Kalau misalnya udah ngerasa kok dia udah semena-mena, dia udah dominan, dia udah protektif, lebih baik diomongin aja ya Mbak ya. Karena tadi Mbak Dian juga ada satu statementnya yang bilang bahwa yang bisa membahagiakan diri kita ya kita sendiri. Orang lain mungkin bisa membahagiakan, tapi kalau misalnya ujung-ujungnya hanya menyakitkan, buat apa diteruskan gitu. Karena kan pada dasarnya Mbak ya, kalau misalnya tolong koreksi kalau salah gitu, sebuah hubungan yang baik adalah outputnya bisa dilihat dari sikap orang tersebut ke lingkungan sekitarnya, nggak hanya ke pasangannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kamu atau keluarga kamu udah merasa kok kamu berubah, kok kamu gini, coba deh introspeksi diri dulu, kamu dan pasangan diobrolin baik-baik gitu ya Mbak ya. Iya, karena biasanya kalau orang itu mencintai kamu, dia nggak akan treat you badly. Wah. Dia pasti akan mencintai kamu, menghargai kamu, dan bikin kamu bahagia juga. Ya. Baik Sobat Sehat, mungkin segitu aja obrolan kita, dan Mbak Dian terima kasih banyak. Ini banyak banget nih pelajarannya mungkin di luar sana, apalagi lagi pandemi, lagi sering komunikasi sama pasangannya ya Mbak ya. Mungkin bisa dilihat lebih dari kacamata yang lebih sehat lagi. Dan selanjutnya di podcast sehat ini kita akan membahas segala sesuatunya dari A sampai Z tentang kesehatan, baik itu secara mental maupun fisik. Kalau gitu saya Cahyo pamit dan Mbak Dian pamit. Sampai ketemu di podcast sehat berikutnya.